Hai, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kali ini kita ngobrolin masalah hasil Indonesian Idol kemarin spektakuler 9 ya. Dimana satu hal yang memang sudah bisa diprediksi bahwa sepertinya peserta cowok harus mulai berhati-hati untuk mengumpulkan penggemarnya sebanyak-banyaknya, mengumpulkan vote sebanyak-banyaknya agar mereka bisa bertahan di Indonesian Idol. Karena terbukti kemarin malam Kelvin harus keluar di babak 9 besar. Dan yang pasti memang bisa dibilang di kemarin malam itu lagu-lagu grup band besar di Indonesia memang menuai banyak sekali catatan dan juga kritikan dari dewan juri gitu ya. Memang ini di luar prediksi kita ya. Yang namanya standing ovation yang biasanya ada 4, ada 5, ada 3, sekarang pelit standing ovation. Standing ovation paling cuma satu aja, itu dilakukan oleh Rosa 2 atau beberapa penyanyi, 2 kalau nggak salah ya, yang Rosa berdiri gitu, dan lainnya semuanya hanya duduk terdiam, terpaku, apakah karena terlalu keren sampai tidak mau berdiri atau hal-hal yang lain tidak tahu, tapi ternyata memang ekspektasi dewan juri terhadap finalis dengan lagu-lagu grup band terkenal Indonesia itu tinggi banget ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka menginginkan ada sesuatu yang berbeda ketika dibawakan oleh finalis dari grup band tersebut. Nah, kemudian sekali lagi yang ketiga itu adalah masalah rasa. Nyampe atau tidak lagu itu di hati, itu akan terus menjadi PR bagi semua finalis, dan itulah yang membuat dewan jurinya ya itu tadi nggak standing ovation. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa skill itu penting gitu ya, tapi yang penting adalah bagaimana bisa mendeliver lagu, rasanya bisa sampai ke pendengar, ke penonton gitu ya, ke dewan juri, dan itu adalah sesuatu yang menjadi PR bagi para finalis. Nah, itu terbukti ya dengan Kelvin yang akhirnya harus keluar dari Indonesian Idol. Bukannya mereka semua tidak bagus, juri bilang juga semuanya pada bagus, tekniknya memang luar biasa. Dari minggu ke minggu mereka memiliki kemampuan vokal teknik yang terus meningkat gitu ya, tapi kemampuan untuk mengolah rasa lagu itu, liriknya seperti apa gitu ya, itulah yang harus terus ditingkatkan bagi para finalis. Dan memang beberapa catatan seperti kalau Melisa sepertinya masih tetap dengan pujian-pujian yang luar biasa dari para dewan juri. Yang agak kaget mengejutkan itu adalah kritikan, bukan kritikan ya, tapi masukan buat Anggi ya. Anggi memang kita tahu fanbase-nya banyak banget, dan dia memang memiliki penggemar dan juga fans yang luar biasa di luar sana gitu ya. Tapi dengan cara Anggi memang teknik yang luar biasa, tapi dengan mungkin gitu ya rasanya yang agak kurang, dan masih banyak lagi dia juga harus benar-benar berhati-hati gitu ya, karena memang suaranya benar-benar lantang dan benar-benar powerful gitu ya. Mungkin ada harus bagaimana cara berdinamika, dan masih banyak lagi mungkin coachnya atau pelatihnya nanti akan memberikan satu tips kepada Anggi supaya Anggi kembali bersinar gitu ya di depan dewan juri, sampai dewan juri standing ovation kembali. Dan itu adalah sebuah masukan yang sangat berharga bagi seorang Anggi yang memang penggemarnya di luar itu banyak banget. Kemudian yang lainnya sedih juga ya lihat Jemima itu kalau gue lihat itu benar-benar lovable gitu ya, menyenangkan. Nyanyi itu ya benar-benar santai gitu ya, effortless itu kalau menurut gue. Tapi memang dibandingkan dengan yang lain-lain yang berteknik yang luar biasa gitu ya, Jemima ini memang agak sedikit di bawah gitu, terutama seperti sama Fitri gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi Jemima ini berhasil membuat lagu itu menjadi enak, itu yang menjadi masalah. Tapi untuk masalah fanbase pendukung, Jemima ini masih di bawah dibandingkan dengan idola-idola yang lain. Dan ini adalah satu PR Jemima ini, gimana caranya untuk mengumpulkan fanbase-nya yang di luar sana ya, mungkin dari fans klubnya Jemima, agar Jemima ini bisa bertahan. Karena
ngelihat dari beberapa result show itu Jemima tuh sering banget ya berada di 3 terbawah atau juga bottom 2 gitu ya. Dan ini adalah satu PR agar Jemima ini bisa paling tidak semakin naik gitu vote-nya dari minggu ke minggu. Bukannya tidak bagus, tapi itu peran vote ini penting banget karena sekarang ini bisa dibilang adalah jor-joran siapa yang memiliki vote yang paling banyak. Nah, itulah yang menjadi masalah di Indonesian Idol sekarang ini. Bukan berarti mereka jelek loh, tapi ya mereka kurang beruntung aja, vote-nya memang cuma sedikit. Nah, ada satu kejutan memang ini adalah Azhardi. Azhardi kalau dulu-dulu gitu ya di awal-awal sepertinya masih belum terkumpul ya fanbase-nya, tapi sekarang yang vote Azhardi itu luar biasa. Tapi memang ada sedikit catatan kalau menurut gue ya, si Azhardi ini kemampuan nyanyinya gitu-gitu aja gitu, nggak ada teknik yang yang benar-benar tinggi apa-apa, dan kalau dia di nada-nada tinggi pun dia nggak bisa karena memang suaranya range-nya memang seperti itu gitu ya. Tapi dengan keunikan suaranya itulah yang mungkin membuat orang jatuh hati, kesederhanaannya dan masih banyak lagi. Namun kalau untuk masalah teknik dia sepertinya masih kalah dibandingkan dengan yang lain. Nah, balik lagi bagaimana caranya orang-orang yang ada di rumah, fans klubnya Azhardi ini bisa mengumpulkan vote sebanyak-banyaknya, dan orang banyak yang udah jatuh hati dengan Azhardi. Walaupun ini harus hati-hati juga ya, peserta pria ini kadang bisa akan berkurang satu persatu di setiap minggunya. Bisa jadi sekarang Kelvin, tapi minggu depan siapa peserta pria yang akan keluar kita juga tidak tahu, karena peserta wanita pasti akan berusaha semaksimal mungkin ini agar penampilan mereka mendapat standing ovation dan juga diterima dengan baik di masyarakat. Tapi memang yang namanya mencari idola di Indonesian Idol itu nggak mudah ya, dalam artian memang faktor voting itu menjadi penentu juga, walaupun memang apa yang disampaikan oleh dewan juri gitu itu menjadi bahan masukan bagi para fans yang ada di rumah. Bisa jadi mereka yang selama ini nggak ngefans karena suka akhirnya ngefans, yang kecewa mungkin bisa jadi lari ngevote-nya, tapi jarang. Biasanya kalau mereka udah fans terhadap satu penyanyi itu akan benar-benar terus diusahakan untuk di vote setiap minggunya. Itulah Indonesian Idol. Nah, bagaimana dengan Fitri? Fitri juga harus hati-hati ya dalam setiap minggunya, tapi kalau lihat suaranya aduh memang benar-benar luar biasa. Rimar juga gitu ya. Rimar ini hati-hati akan kepleset nih kalau dia salah memilih lagu gitu ya. Kemudian kalau feelsnya rasanya nanti nggak nyampe nih, Rimar harus hati-hati juga, nanti bisa terpleset juga ke bottom 3. Kalau Kirana sepertinya sedikit demi sedikit fansnya sudah mulai membangun jaringan yang luas untuk ngevote Kirana gitu ya. Terbukti sampai sekarang Kirana ini masih belum masuk dalam daftar bottom 2 gitu ya, dan memang ini menjadi salah satu keunggulan dari Kirana karena masih muda, kemudian cerianya, gayanya, cara dia membawakan lagu, dan hal-hal lain ini membuat Kirana ini menjadi spesial. Jadi memang agak serba susah juga ya memprediksi di minggu yang akan datang siapakah yang akan keluar di Indonesian Idol. Namun memang harus berhati-hati saja gitu, jangan sampai salah memilih lagu. Bukan salah memilih lagu, tapi salah menginterpretasikan lagu, feel-nya nggak dapat gitu ya, rasanya nggak dapat. Nah, itulah berulang-ulang selalu diungkapkan oleh Bunda Maya gitu ya. Bahkan Once bilang teknik 30-40% aja itu udah cukup ya, penting bagaimana supaya rasa itu bisa sampai ke pendengar, orang yang menonton gitu. Karena lagu itu kan akhirnya kalau rasanya sampai pasti orang akan bisa sedih, bisa nangis, atau juga bisa benar-benar memberikan apresiasi, dan juri pun bisa standing ovation, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Waduh, susah ya memang jadi finalis Indonesian Idol itu. Jelek dikit aja, kepleset dikit aja udah mulai siap-siap tereliminasi. Tapi kalau bagus juga, kalau pendukungnya kurang banyak memvote ya bisa juga nanti menjadi bottom 3 atau bottom 2 gitu ya. Dan mudah-mudahan saja minggu depan gitu ya, minggu depan mereka bebas memilih lagu-lagu genre yang mereka suka gitu ya. Karena memang dalam beberapa minggu ini memang mereka sudah ditentukan tema-temanya masing-masing. Kalau
minggu depan misalnya temanya lagu-lagu barat, ya udah deh akan dimakan sama mereka karena mereka adalah generasi milenial yang memang akrab dengan lagu-lagu mancanegara, dan mudah-mudahan kita tunggu kejutan yang ada di minggu yang akan datang. Oh iya, ternyata memang para juri Indonesian Idol satu persatu sudah terkena COVID-19. Aduh, turut ini juga ya, turut bersedih juga setelah Mas Alas Ari Lasso terkena COVID gitu ya. Kemudian Boy William sudah kena, Maya Estianty udah kena, siapa lagi? Kabarnya Mas Anang juga kena COVID-19 gitu ya. Jadi sekeluarga Mas Anang itu kena semua. Waduh, ini benar-benar bahaya ya, karena mereka umurnya memang nggak muda lagi, sehingga recovery-nya pun membutuhkan waktu yang lama. Seperti Mas Ari Lasso sudah 3 minggu ya, berarti dia absen, padahal Mas Ari Lasso itu memegang peranan yang penting juga di Indonesian Idol karena menjadi salah satu bintang iklan produk utamanya, sponsornya dari Indonesian Idol, tapi dia masih recovery atau juga untuk pemulihan. Nah, mudah-mudahan saja Rosa dan juga Jurika tidak terkena COVID ya, mudah-mudahan mereka selalu sehat dan mereka tetap berada setiap minggunya di Indonesian Idol gitu ya, karena bagaimanapun juga kalau tidak ada mereka, Indonesian Idol kurang seru ya sebagai juri. Oke, itu dia informasi sedikit gitu ya mengenai pendapat gue Indonesian Idol tadi malam gitu ya. Semuanya memiliki kesempatan yang sama, chance yang sama untuk menjadi idola. Sekarang bagaimana caranya mereka bisa outstanding dari minggu ke minggu, tetap konsisten, dan pendukungnya pun semakin solid dan semakin banyak. Nah, itu adalah faktor penentu untuk menjadi idola saat sekarang ini. Selain kualitas suara dan penampilan yang memang nomor satu yang dipuji oleh Dewan Juri Standing Ovation dan masih banyak lagi, namun faktor SMS atau vote selalu menjadi yang penentu untuk mereka bisa bertahan. Namun penonton Indonesia semakin hari semakin cerdas, mereka tahu mana yang bagus, mana yang tidak, dan masing-masing pendukung pun nggak usah saling berantem, nggak usah saling sindir-menyindir, nggak usah saling menghina ya, karena bagaimanapun juga jadilah pendukung yang baik, yang bijak, yang benar-benar memberikan dukungan yang positif bagi dukungan masing-masing tanpa menjelek-jelekan dukungan atau juga pendukung-pendukung yang lain. Itu dia yang pasti ya. Mudah-mudahan saja para idolanya bisa terus maju dan bisa menjadi juara di Indonesian Idol 2021. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan vlog gue kali ini. Jangan lupa seperti biasa ya, di like, di share, atau juga di komen, ataupun juga di subscribe. Itu penting banget gitu ya, supaya setiap minggu gue selalu menginformasikan mengenai Indonesian Idol. Dan seperti biasa, lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Bowo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.